Sedih nih gue baca di koran hari ini nih. Anak-anak trauma, jadi anak-anak yang ada di pengungsian Merapi itu 50 anak usia 5 hingga 6 tahun ketika diajak menggambar. Gambarnya menggambar gunung meletus, jadi kebayang traumanya, kasihan sekali ya. Harusnya nih yang kayak gini-gini nih masalah kondisi psikologis yang mesti dipikirin ya. Anda itu siapa tuh bisa nongkrong-nongkrong sendiri gitu, lo kagak takut gorengan? Kayaknya rampok ya, rampok ya? Rampok gimana sih? Sebentar. Kayak familiar. Loh ini, waalaikumsalam. Ingat nggak ini? Apa? Ini Mas Berry dari Walhi. Oh, Wali. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak tolong aku kasih hati aku. Aku pengen makan madu, aku. Bukan. Salah lo ngasal, tapi lagu Sherina. Orang lagi pada bencana nyanyi lagu Wali. Ya sih gimana? Gua ada pengumuman nih. Pengumuman apa? Pengumuman siapa yang punya. bukan Wali, ini Walhi. Ini Walhi, Walhi. Tos dulu mas. Tos. Walhi dengan apa Walhi? Tahu. Denger-denger ya Mas Wali kalau makan pakai Mas Walhi. Mas Berry. Mas Wali. Maaf kalau jam segini ngomongin Wali mulu. Mas Wali dengerin kalau makan pakai garpu ya? Tahu nggak dulu apa itu Walhi? Walhi itu apa? Apa kepanjangannya yo? Wahana lingkungan hidup. Nah, betul. Tos lagi Mas. Iya. Jadi Direktur Eksekutif Nasional. Iya. DN. Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Gokil. Kebetulan nih. Ini kita ngobrol-ngobrol Mas Berry kalau saya nggak salah baru pulang dari Merapi. Hari ini tadi baru pulang dari Merapi. Baru tadi. Berapa hari di sana? 2 hari. 2 hari. Sebelumnya juga kalau saya nggak salah dari Lamalera ya, Iya, di NTT betul. ya. Oke, tapi ini kita mau ngomong mumpung ada Mas Berry dari Walhi kan, kita lagi ngomongin masalah bencana kan. Ini saya baca di koran. Iya. Bentar ya, cari view sebentar. Korannya beda gitu. Tadi udah bentar ya. Diapalin dong, Ji. Iya, ini kan di koran itu. Panjang. Duduk, kalangin kamera lo itu. Oh iya, sorry. Nih, jadi sampai dengan tanggal 31 Oktober kemarin, kondisi bencana tsunami Mentawai, korban meninggal 499, yang hilang 96 orang, luka berat 270, luka ringan 142. Kalau pengungsi 14.000 lebih, hampir 15.000. Kemudian kerugian material 516 untuk rusak berat dan 204 rumah rusak ringan. 6 unit, wah ini banyak sih sebenarnya nih. Ini kalau kita lihat ya, itu kan dampaknya itu begitu besar dan luar biasa. Sebenarnya faktor apa yang menjadikan seperti ini? Bukankah memang pemerintah udah punya penanganan, udah punya alat-alat dipakai untuk mengukur? Harusnya bukannya angkanya tidak perlu sebesar itu. Salahnya di mana sih Mas Berry? Ya, bencana itu kan terjadi karena faktor alam ya, berupa gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya itu berkawin dengan kerentanan yang tinggi ya. Bencana alam itu di luar kuasa kita tentunya ya. Gejala alam ya, gejala alam itu di luar kuasa kita. Gempa bumi misalnya, gunung meletus. Tetapi kemudian dia bertemu dengan tingkat kerentanan yang tinggi dan kemampuan kita yang rendah. Nah, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya bencana. Ibarat rumah nih, terjadinya korban gitu kan. Ibarat rumah nih kosong. Ya, ibarat rumah gitu kan. Ancaman itu selalu ada dari luar. Maling sih ada aja. Maling, perampok, apa segala macam. Malingnya kesini langsung. Ya. Tetapi kalau kita pintu dikunci. Punya kemampuan yang tinggi ya, pintu dikunci ya, pagar punya teralis ya, ada anjing, ada satpam, maka tidak akan terjadi kemalingan, tidak akan terjadi bencana. Nah, itu yang menjelaskan kenapa kemudian selalu terjadi bencana di Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah kita memang tidak ngurus soal rakyat ini. Astaga. Bener itu? Ya, kalau tidak benar, tidak akan terjadi berbagai bencana ya. Tidak akan terjadi tadi lebih dari 400 orang meninggal dunia ya, karena tsunami di Mentawai. Nah, kalau kita lihat misalnya, antisipasi yang dilakukan sangat lemah sekali. Tindakan preventif juga hampir relatif Preventif ya, preventif. Salah. Sangat buruk sekali ya, sangat buruk sekali. Dalam setiap perencanaan pembangunan itu tidak ada menempatkan analisis risiko bencana. Sudah tahu negara kita ini negara yang rawan bencana. Hasil kajian kami menyebutkan 83% wilayah Indonesia itu wilayah rawan bencana. Berapa? 83%. Itu di mana aja tuh, Mas? Keseluruhan 83% dari wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang rawan bencana. Jadi seharusnya jumlah korban tidak sebanyak yang seharusnya sekarang. Kalau jumlah korban bisa tidak seperti sekarang kalau pemerintah serius.
ngurus rakyatnya. Tapi ini kan pemerintah sangat- serius mengurus sangat keselamatan warga. Stereotip bahasa LSM, Mas kan dari LSM, makanya nembak Enggak, pemerintah kan ini kenapa, fakta yang kita gitu kan. tunjukkan. Nggak gini. Sebenarnya kan pemerintah sudah menganggarkan dana Ya. untuk ini. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mm-mm. di prakteknya itu dananya itu bisa dipakai untuk apa sih? Kita ngomong spesifik untuk Mentawai dulu deh, Ya. misalnya. Harusnya kan kayak alat pengukur yang Betul. apa namanya gempa. di Dana laut, itu kan tsunami. bisa digunakan satu dulu untuk upaya pencegahan ya, mitigasi ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bencana. Nah, dengan apa? Dengan pertama kita harus melakukan pemetaan ya terhadap wilayah bencana. Nah, kemudian dibuatlah peta rawan bencana. Sehingga kemudian apa yang dibutuhkan? Karena setiap wilayah spesifik berbeda-beda. Tapi saya rasa pemerintah juga pasti Masa itu ngelakuin belum itu dilakukan lah. pemerintah? Pasti ngelakuin itu. Yang dilakukan itu masih sangat parsial sekali, Mas. Dan sebenarnya kalau dilakuin juga pamrih, Mas. Banyak banget ada bendera-bendera Betul. partai. Misalnya ada kayak kita lihat institusi. misalnya alat ya early warning system yang dibangun di sepanjang Sumatera itu tidak serius dilakukan. Kenapa? Buktinya tidak lama hilang. Banyak yang dicuri, gitu kan? Curi itu kan masyarakat berarti, bukan salah pemerintah yang naruh dong. Tapi mereka tidak melakukan sosialisasi, Nah. tidak mengintegrasikan bahwa ini adalah bagian penting agar bisa dijaga bersama. Jadi harus itu yang ada- dilupakan juga. Yang kedua kemudian mereka juga tidak membuat penempatan yang tepat. Misalnya di kejadian tsunami kemarin ya, jelas saja agak susah untuk kita mendeteksi karena letak buoy itu salah satu alat deteksi untuk Pelampung itu. pelampung Untuk itu. supaya tahu ketinggian tsunami-nya, Ya, kan? untuk tahu terjadi tsunami atau tidak. Itu justru kemudian diletakkan ini Pulau Sumatera, ini Mentawai di daerah sini. Mestinya Nah, ada, dari sini. mestinya di sini ada gitu. Itu kenapa bodoh mereka itu kenapa? Saya kira sudah tepat apa yang Kamu saja jadi menteri, kamu jadi menteri saja. Apa kurang dana? Oh, boleh, boleh. Tos lagi, Bang. juga Tos dia. lagi. Iya. Menteri pemberdayaan perempuan tapi nya. Itu mah lo pengennya. Memperdayai perempuan. Gini kan sekarang lagi banyak bencana ya Iya, sebetulnya kalau di Wasior, di Mentawai sama di Papua cara Iya. penanganannya Di kan- Merapi. di Merapi Merapi, ya. ya. Cara penanganan kan pasti beda-beda tuh Ya ya. betul. Udah pada bener belum cara menangani penanganan bencana alam gunung meletus, gempa Dari sama mitigasi sampai dengan itu. Udah pada bener belum? Menurut Mas benar nggak? Hah? Menurut Mas benar nggak? Saya bukan ahlinya, kamu ahlinya. Saya ahlinya kumisan. Serahkan pada Kalau ahli. benar, kalau itu benar, tidak akan ada korban di Merapi. Wah, susah nih kalau begini. Enggak. Kalau itu benar tidak akan ada korban di Sampai nggak akan ada korban bisa. Tidak akan Bisa ada korban di nol Merapi. korbannya. Jangan main jadi Tuhan lah, don't play God. Enggak, Tidak ada korban kalau penanganannya itu benar. Ya, Masalahnya kan masyarakatnya kan nggak mau dievakuasi. begini. Kita sudah punya teknologi katanya untuk mendeteksi terjadinya erupsi ya, terjadinya letusan Erupsi itu gitu bukannya kan. band rock zaman dulu ya? Europe. Itu Terjadinya letusan ya, kita udah punya alat pendeteksinya dan lain sebagainya. Artinya kita sudah bisa memprediksi ya. Nah, sehingga kemudian pemerintah bisa membuat satu manajemen penanganan bencana tanggap darurat. Bagaimana proses evakuasi dilakukan. Di Jogja, temuan kami memperlihatkan korban itu terjadi, bahkan banyak yang luka-luka itu karena proses evakuasi yang sangat buruk sekali. Waduh. Oke, jadi korban itu terjadi ketika evakuasi. Iya, Waduh. itu salah satunya ya. Salah satunya ketika evakuasi itu tidak dilakukan dengan baik, maka itu menimbulkan terjadinya korban, simpang siur dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mestinya ini bisa diminimalkan lebih jauh lagi. Nah, tetapi kemudian ya kita seperti diberitakan bahkan kemudian memunculkan korban meninggal dunia. Jadi sebetulnya kemarin itu bencana gunung meletus atau bencana evakuasi? Bencana bahwa pemerintah itu tidak serius mengurus keselamatan warganya. Tapi enggak sih, kalau menurut saya sih gini, nggak mungkin pemerintah nggak serius ngurusin warganya. Karena Waalaikumsalam. Kaget doang. Sebentar. Lanjut. Juragan bukannya baru pulang juga? Iya, alhamdulillah. Baru balik dari Merapi kan? Iya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Punya banyak cerita dong untuk diceritakan? Insya Allah. Ini debunya masih ada nih. Ya, pengen megang-megang aja lu mah. Gimana kalau misalnya kita dengar ceritanya? Tapi sebelumnya, ngopi dulu. Ngopi. Seandainya gue jadi businessman